Shalom Jemaat SIB Mersing, keluarga SIB Mersing. Kita bersyukur sekali lagi karena pada minggu ini kita masih boleh mendengar firman Tuhan, masih boleh belajar daripada firman Tuhan. Dan apapun yang kita lalui di masa-masa yang lalu, terutamanya minggu yang lalu ini, kita bersyukur karena kita yakin Tuhanlah yang menyertai kita. Sehingga daripada berita yang kita dengar, case untuk COVID-19 ini semakin menurun. Ada penurunan dari segi laporan case yang ada. Walaupun demikian, kita harus tetap berdoa untuk pemulihan yang sepenuhnya dan untuk penemuan vaksin atau obat untuk betul-betul mengalahkan COVID-19 ini. Tetapi apa yang sudah kita capai, saya percaya itu karena pimpinan dan anugerah Tuhan untuk negara kita. Satu sukacita yang besar yang saya rasakan dalam hati saya, dan saya yakin juga untuk saudara semua. Nah, kita juga bersyukur karena pada minggu ini kita masih dapat meneruskan ibadah, meskipun masih ibadah keluarga, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan perbincangan yang baru-baru ini kami sudah bincangkan tentang pembukaan ibadah di gereja. Kita tangguhkan dahulu sehinggalah 31 Agustus ataupun berakhirnya PKPP ini. Kita lihat bagaimana selepas berakhirnya PKPP. Tetapi untuk sementara waktu ibadah keluarga ataupun ibadah online masih diteruskan karena melihat pada SOP yang ada. Kita walaupun boleh mengikutinya, tetapi untuk gereja, untuk ada di gereja itu sangat sukar karena ada kriteria-kriteria yang kita tidak dapat penuhi dalam SOP itu. Kalau kita mau paksa pun kita merasa seperti tidak berbaloi untuk keluarga, karena kebanyakan kita di sini keluarga. Apapun kita tetap bersyukur karena ibadah masih berjalan. Dan untuk ibadah ini saya mau menggesa kita semua keluarga yang ada di SIB Mersing untuk terus beribadah. Terus ibadah bersama dengan keluarga, bawa keluarga untuk beribadah dengan firman Tuhan, lakukan puji-pujian, menyembah Tuhan, dan terutamanya berdoa bersama dengan keluarga. Apapun masalah yang kita lewati, apapun masalah yang Anda lalui, baik secara pribadi bersama dengan keluarga dan sebagainya, yakin pasti bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan yang memimpin kehidupan kita itu untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, untuk kali ini juga kita akan belajar firman Tuhan yang sangat penting bagi saya untuk kita pelajari di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, apa yang kita miliki pada hari ini karena Tuhanlah yang menyertai. Apa yang kita punya pada posisi kita sekarang ini, yakin pasti bahwa itu adalah daripada Tuhan, berasal daripada Tuhan. Dan sesungguhnya kalau kita tidak bersandar pada Tuhan dan kita tidak meyakini bahwa Tuhan Yesuslah yang menyertai kehidupan kita sepanjang waktu ini, yakinlah bahwa kehidupan kita pasti berlaku yang sebaliknya. Pasti kita akan sentiasa merasa kecewa. Kalau kita rasa kecewa, kita seperti tidak punya pengharapan dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak punya Tuhan, bagi mereka yang tidak ada dasar yang teguh di dalam kehidupan, demikianlah yang mereka alami. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, yakin pasti bahwa tidak ada satupun yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan karena itulah kita yakin bahwa Tuhan yang memberkati kita. Maka pelajaran kita pada hari ini, saya rindu untuk kita belajar daripada seorang pribadi yang juga seorang daripada bapa leluhur bangsa Israel, yaitu pribadi Yusuf. So, hari ini untuk firman Tuhan kali ini kita belajar daripada cerita kehidupan Yusuf. Yusuf yang saya maksudkan di sini bukan Yusuf bapa manusiawi kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yusuf anak kepada Yakub, salah seorang daripada bapa leluhur di dalam bangsa Israel, dalam keturunan bangsa Israel.
Dan pelajaran yang kita akan belajar daripada pribadi Yusuf ini sangat-sangat penting untuk itu kita kaitkan kepada kehidupan kita. Karena kehidupan Yusuf dan apa yang dia lalui, peristiwa yang dia lalui itu, kita boleh kaitkan itu kepada kehidupan kita. Dia mengalami banyak sekali tantangan, dan itu yang kita akan lihat nanti. Dan bagaimana Tuhan memberkati dia, tetap menyertai dia, dan bagaimana cerita tentang dia menjadi salah seorang daripada orang yang ternama di Mesir. Bagaimana itu terjadi? Hasil daripada Tuhan kita yang taat untuk terus menyertai dia, Allah yang terus mau memberkati dia, dan Allah yang tahu apa yang dia lakukan, apa yang menjadi hikmatnya, apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan manusia secara pribadi. Karena itu kita mau belajar tentang Yusuf. Kita belajar tentang Yusuf. Di dalam kitab Kejadian, cerita Yusuf itu bermula daripada daripada bab 36. 36 di dalam kitab Kejadian, dan Anda boleh membaca itu. Tapi pada hari ini kita akan fokus pada bab yang ke-39. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada petang hari ini atau pagi hari ini, dan bila masa pun kami mengadakan ibadah ini, dan percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memimpin. Pada ibadah kali ini ya Tuhan, kami mau memfokuskan diri kami untuk belajar firman Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan membentuk kehidupan kami, bukan hanya rohani tetapi kepada kehidupan kami di luar ya Tuhan. Ketika kami pergi kemanapun, kami yakin pasti Tuhan menyertai kami dan Tuhan yang memberkati kami. Bahkan kami juga percaya pelajaran yang kami akan lalui pada hari ini, yang kami akan dengar pada hari ini, yakni itu yang akan memberkati dan menguatkan kami ya Tuhan menghadapi kehidupan ini, menghadapi masa-masa yang sukar dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang cerita Yusuf. Dan kalau kita mau belajar tentang cerita Yusuf, kita harus kenali pribadi Yusuf, betul kan? So mari kita membaca. Kita membaca daripada Kejadian 39. Ambil Bible, kita boleh baca bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Itu yang akan menjadi perkenalan untuk pribadi Yusuf, dan kemudian kita akan sama-sama belajar tentang apa yang berlaku dengan Yusuf dan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Itulah firman Tuhan yang menjadi perkenalan kepada pribadi Yusuf. Itulah perkenalan kepada Yusuf. Nah, sebelum kejadian ini, sebelum dia ada di rumah Potifar, kita tahu kejadiannya kan, sebelum itu dalam bab yang ke-36, Yusuf di sana diceritakan tentang dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya di mana bapaknya yaitu Yakub yang kemudian dipanggil Israel,
masih bersama-sama, tetapi Yusuf ini diberikan mimpi yang istimewa. Dia bilang, dia bagi tahu, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ada mimpi yang kedua, dia bilang, tampak ada matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, dia ceritakan kepada adik-beradiknya yang dari awal memang tidak suka dengan Yusuf, sebab Yusuf ini kira anak emas kepada bapaknya Yakub, dan Yakub memberikan dia banyak keistimewaan yang lebih daripada 11 adik-beradiknya yang lain. Nah, mengapa Yakub lakukan begitu? Karena dia melihat Yusuf sebagai anaknya yang istimewa, karena Yusuf lahir di waktu tuanya. So waktu itu Yusuf adalah anak yang paling bungsu, anak yang paling bungsu waktu itu. Tapi kemudian ada Benjamin selepas itu. Nah, kita fokus pada pribadi Yusuf kembali tadi. Yusuf setelah dia ceritakan semua mimpinya itu, termasuk kepada bapaknya, abang-abang dia semua itu menjadi marah, kan? Sebab macam annoying lah bila kita ini adik-beradik, kemudian yang paling kecil itu cakap nanti kamu akan sembah saya, tetapi mereka tidak tahu, termasuk Yusuf sendiri tidak tahu bahwa mimpi itu yang daripada Tuhan itulah yang menjadi, yang saya katakan, nubuat tentang apa yang berlaku di masa akan datang nanti ketika dia menjadi kira perdana menteri kepada kerajaan di Mesir kelak. Nah, sebelum semua itu dicapai, dia melalui banyak peristiwa yang sukar, peristiwa yang menyakitkan. Pertama, dia dibuang ke sumur oleh keluarganya, oleh adik-beradiknya, dan dia tidak dibunuh, tetapi dia dijual kepada pedagang, kepada orang daripada Midian ataupun orang Ismail itu tadi. Kemudian orang Ismail itu bawa dia ke Mesir. Dan ketika dia di Mesir itu, dia dijual kepada Potifar. Dan ketika dijual dan melalui semua itu, saya boleh bayangkan bagaimana keadaan dia pasti dilayan dengan sangat tidak baik, dia dilayan dengan buruk. Tetapi saya yakin bahwa dia tetap kuat, dia tetap bersemangat, dia tetap optimistik, dia tetap optimistik. Nah, itu satu sikap yang sangat baik, Nah, Yusuf meskipun melalui semua tantangan dan semua keberatan itu, dia tetap berjaya. Dia tetap diceritakan dia tetap berhasil. Seperti yang kita baca tadi, dia tetap berhasil. Nah, mengapa dia berhasil? Nah, itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Ada 3 poin yang kita harus pelajari daripada Yusuf. Sebenarnya lebih banyak daripada itu, tetapi saya simpulkan kepada 3 sahaja poin. 3 poin. Yang pertama, Yusuf seorang yang saya sudah katakan tadi optimistik. Optimistik ini apa? Optimistik ini adalah berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan cara kita berpikir. Bagaimana kita menanggapi sesuatu keadaan itu di dalam pikiran kita, yang akhirnya itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Saya selalu katakan kepada kita semua, baik dalam khotbah, sharing dan sebagainya, keadaan kita di sekeliling, bahkan sejarah dalam kehidupan kita tidak boleh ubah, tetapi kita boleh ubah sikap kita terhadap situasi itu, respon kita terhadap situasi itu. Nah, Yusuf, dia melihat keadaannya, dia melalui keadaannya itu tentu sangat teruk, tetapi dia tetap optimistik. Optimistik itu adalah dia sentiasa berpikiran positif. Dia sentiasa berpikiran yang baik-baik. Saya percaya semangat untuk dia terus hidup di dalam keadaan seperti itu pasti lahir daripada mindanya yang sentiasa optimistik, yang positif. Dia yakin pasti bahwa dia akan keluar daripada masalah itu dan Tuhan pasti menyertai dia. Dan saya yakin, sangat-sangat yakin, dia tetap taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tentu kalau dia dibawa oleh orang lain seperti orang Ismail tadi, pedagang, kemudian di dalam kehidupan ketika dia di dalam rumah Potifar,
pasti dia dihadapi dengan tentangan dari segi kepercayaannya. Mungkin ketika dia bersama dengan orang Ismail itu menyembah Tuhan yang lain, dan Yusuf menyembah Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dia tetap setia pada Tuhannya, dia tetap optimistik, dan bagi saya itulah semangat yang harus ada pada diri seorang yang berjuang, seorang pejuang yang mau menang, harus ada pikiran yang optimistik. Nah, ada orang yang katakan kalau terlalu optimistik juga tidak baik. Nah, memang terlalu optimistik juga ada pro dan kontranya. Tetapi kalau kita pertimbangkan kedua-duanya, pasti kita harus berpikiran positif. Dan kita tidak boleh berpikiran negatif. Dalam hal kita terlalu berpikir positif, artinya kita punya pikiran lebih mau hasil yang positif bagi saya. Dan kita tidak mau yang negatif. So, ubah cara pikir. Seperti Yakub, pasti sepanjang kehidupannya sebelum dia dibuang ke sumur itu, kehidupannya pasti baik-baik sahaja. Maksudnya itu dia tidak terlalu menghadapi masalah dalam keluarganya. Dia disayangi, dia bahkan anak kegemaran bapaknya Yakub atau Israel. Tetapi ketika dia mengalami itu, dan untuk pertama kalinya dia melalui yang sangat sukar itu, dijual di kemana-mana, didagang dan sebagainya, disuruh jadi hamba, kasih bersih rumah ini dan semua itu, pasti sangat sukar untuk satu kejutan untuk dia. Kita panggil itu sebagai culture shock, kejutan budaya. Dan bagi dia yang sudah tinggal di dalam rumah bapaknya itu pasti dia punya pikiran itu, kalau kita bilang mau naik gila. Tetapi dia tidak lakukan itu karena dia berpikiran optimistik, dia mau berhasil. Bahkan ketika dia bekerja sebagai hamba di rumah Potifar itu, dia tetap optimistik, dia tetap lakukan tugas dia. Dia tetap jadi hamba yang baik. Biarpun dia hamba, dia tetap hamba yang baik. Sehingga kan Potifar melihat bagaimana dia berhasil, dan dia menjadikan itu si Yusuf ini, mungkin dia punya ketua pekerja di rumah, kan ketua hamba. Kemudian rumah Potifar itu dan segala yang dia miliki itu semakin banyak ataupun semakin diberkati karena ada Yusuf. Itu secara spesifik dinyatakan dalam cerita ini. Bahkan Potifar sangat mengangkat tinggi kedudukan dia. So yang pertama, Yusuf itu seorang yang optimistik. Dan saya mau mendorong kita semua dalam apapun keadaan kita harus berpikiran optimistik. Harus ada pikiran, pola pikir kita adalah pola yang positif. Kita memikirkan tentang apa yang akan berlaku, dan itu pasti ada pro dan kontra, maksudnya ada negatif dan ada positifnya. Tapi untuk mendapatkan hasil, untuk terus berjaya di dalam kehidupan, harus ada pikiran yang optimistik. Baru tadi pagi saya melihat video tentang Jack Ma. Kalau tidak kenal Jack Ma adalah seorang entrepreneur ataupun ahli perniagaan yang mengasaskan itu company Alibaba. Nah, dia bermula daripada kosong. Dia itu bekas seorang pengajar. Dia bekas guru bahasa Inggris. Dan dia mau mulakan satu company karena dia melihat ada keperluan di China ketika itu. So dia banyak yang dia lalui. Dia apply untuk pergi ke Harvard University 10 kali, dan 10 kali juga dia gagal, dia tidak diterima. Dia bahkan mencari kerja pun dia tidak diterima, di mana-mana pun dia tidak pernah terima. Bahkan dia cerita yang dia pernah apply untuk kerja di KFC, dan di KFC itu ada kalau saya tidak silap ada 22 yang yang apply waktu itu, dan hanya 21 sahaja yang diterima. Nah, satu orang itu adalah si Jack Ma. Tapi dia tidak menyerah, dia optimistik, dia tetap berusaha. Sehingga dia
buat satu company namanya Alibaba yang mungkin saya kurang pasti 17 orang sahaja yang waktu dia buat itu, dan sepanjang 3 tahun mereka bekerja keras sehingga mereka menjadi satu company yang sangat berjaya. Nah, empire untuk Jack Ma, empire Alibaba itu terlalu besar. Mereka miliki kebanyakan produk daripada China. Nah, kita tahu China itu bagaimana mereka dalam dunia perniagaan dan ekonomi sebagainya. Nah, apa yang saya mau fokuskan di sini adalah bukan tentang uang itu tadi ya, tetapi tentang optimistik tadi, berpikiran optimistik. Siapa sahaja boleh berjaya kalau dia tetap beroptimistik, ada pikiran yang optimistik. Dan demikian juga kepada Yakub. Nah, yang kedua, dan ini penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang kedua itu adalah self-aware. Yang kedua itu adalah self-aware atau integrity. Saya lebih senang untuk panggil itu sebagai integrity. Kalau kita lanjutkan pembacaan tadi, saya lanjutkan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Perhatikan integriti yang dia miliki. Dia diberikan segala kuasa. Mungkin waktu itu Potifar sedang keluar, mungkin dia pergi bisnis, dia pergi jumpa kawan, dia akan pakai kawan kopi-kopi. Tapi istrinya itu mungkin sebab Yusuf ini sangat handsome lah kan. Dia mau kuntik-kuntik, dia mau menggoda si Yusuf, dan dia mau tidur dengan Yusuf karena dia sangat berahi dengan Yusuf waktu itu. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, ramai orang yang pasti akan jatuh dalam dosa. Tetapi kalau dicampur dengan pikiran yang optimistik, dan dengan integrity, maka kita ada seorang yang seperti Yusuf. Yusuf dia punya integrity. Dia tidak menyerahkan hidupnya pada nafsu, dan karena itulah dia berjaya, dan karena itulah dia dapat lalui banyak perkara dalam kehidupannya, saya pasti, karena dia punya integrity. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada integrity. Maksudnya kita tidak boleh berkompromi atas dosa. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak berintegriti karena kita ini mau jadi orang yang baik, tetapi kita berintegriti karena kita punya Allah yang sangat baik. Tuhan memperhatikan setiap langkah kehidupan kita, setiap gerak-geri yang kita lakukan. Kalau kita tidak berintegriti, dan ada sesuatu yang buruk berlaku dalam kehidupan kita kemudian salahkan Tuhan. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya semuanya itu berlaku akibat daripada kita tidak menurut kehendak Tuhan. Kita tidak mengikut apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan. Karena itu kita harus memiliki integriti. Seperti Yusuf, meskipun dia digoda, tapi dia tidak kalah. Dia tetap berintegriti, tetap punya pendirian. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah integriti dan optimistik itu tidak cukup kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak disertai oleh Tuhan. Maka yang ketiga poin itu adalah kita disertai oleh Tuhan. Maksud saya Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, Yusuf memiliki penyertaan daripada Tuhan. Dalam arti kata lain, Yusuf tidak pernah sendirian. Di dalam ayat yang kedua tadi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf.
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kunci untuk keberhasilan Yusuf yang sebetulnya adalah ketika dia disertai oleh Tuhan. Dia boleh berpikiran optimistik, dia boleh ada integriti, tapi kalau Tuhan tidak menyertai di dalam kehidupannya, sungguh pasti dia akan jatuh. Nah, bagi kita orang percaya, kita yakin Tuhan menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka kita harus berusaha, okay? Maka kita harus berdoa, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita hampir-hampir jatuh di tebing kegagalan, Tuhan tetap menggendong kita, Tuhan tetap memegang kita, okay? Tuhan tetap menyertai kita dan memberkati kita. Nah, pikirkan kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita di mana? Tentu kita bukan ada di posisi kita sekarang, amin. Tetapi karena kita disertai oleh Tuhan, maka itulah yang menjadi kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apakah itu secara rohani, keberhasilan yang saya maksudkan, ataupun dari segi financial, keuangan, ekonomi, keluarga, hubungan dan sebagainya. Pasti kuncinya adalah sebagai orang-orang percaya, kita yakin itu karena penyertaan Tuhan. So, berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan daripada Tuhan, berdoa supaya kita juga tidak jatuh di dalam dosa, kita punya integriti, kita punya kekuatan, dan kita seorang yang optimistik. So, pelajaran yang kita belajar daripada Yusuf ini seharusnya mendorong kita dan menolong kita untuk memahami kehidupan sebagai manusia, amen. Bahwa kita perlu berpikiran optimistik, kita harus punya integriti, dan kita harus berdoa kepada Tuhan dan meyakini dia sentiasa menyertai kita. Maka itulah firman Tuhan yang kita belajar, dan saya percaya ini menjadi berkat untuk kita semua. So, saya mau membawa kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Kami pelajari tentang pribadi Yusuf yang mengajak kami untuk berpikiran optimistik, untuk mempunyai integriti di dalam kehidupan, pelayanan dan pekerjaan dan sebagainya. Bahkan kami percaya karena semuanya ini adalah karena Tuhan menyertai kami, adalah karena kami punya Tuhan yang taat dan setia kepada kami. Kami sungguh yakin ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu setia daripada kami setia kepada Engkau. Karena itu kami memuji kebesaran-Mu, dan kami terus menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, situasi kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lewati, kami yakin pasti Tuhanlah yang ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, dan saya mau mendorong sekali lagi untuk keluarga di SIB Mersing dan siapa saja yang menonton sepanjang PKP ini, kita harus sentiasa berpikiran optimistik, sentiasa berintegriti dan berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin itulah yang akan membuatkan kehidupan kita berkemenangan, diberkati, dan yakin pasti bahwa kita dapat melalui semuanya ini, dan pasti karena Tuhan yang menyertai. Karena itu, terima kasih untuk kita semua. Saya mengharap dan mendoakan supaya kalian semua ada waktu yang lebih indah, untuk hari-hari yang mendatang ini. Dan terima kasih, Tuhan memberkati.